Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sedikit gambaran dari pengembangan sistem informasi. Nah, sistem informasi itu apa sih ya? Sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi komputer ya, di mana kegiatannya adalah untuk mengumpulkan ya, memproses, kemudian menyimpan, menganalisis, serta menyebarkan informasi. Nah, pengembangan sistem informasi itu apa sih? Pengembangan sistem informasi itu merupakan kegiatan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan ya, atau hanya sebagian saja, hanya untuk memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, urgensi dari pengembangan sistem informasinya ya, mengapa perlu pengembangan sistem informasi? Yang pertama, itu biasanya adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama ya. Ada ketidakberesan di dalam sistem yang lama. Yang kedua, biasanya karena mungkin adanya kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku, yang baru ya. Ini mungkin karena perintah dari pemerintah diharuskan menggunakan sistem yang baru. Mungkin bisa diberikan contoh untuk sekarang ini, untuk penerimaan peserta didik baru misalnya sudah menggunakan sistem secara online. Nah, itu ada kebijakan atau peraturan dari pemerintah sehingga sistem yang lama itu berubah ke sistem yang baru, yang darinya secara offline ya, sekarang bisa mendaftar secara online untuk peserta didik barunya. Nah, ada perubahan-perubahan yang seperti itu. Kemudian adanya kebutuhan ya, penambahan fitur atau fungsi baru. Nah, dimana biasanya ini adalah perintah dari pimpinan. Mungkin ada kekurangan di dalam sistem yang lama, maka perlu ada penambahan fitur-fitur atau fungsi-fungsi baru. Maka perlulah dikembangkan sistem informasi. Yang keempat itu mungkin karena ada perkembangan teknologi ya. Jadi organisasi atau perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian tujuan pengembangan sistem informasi itu apa sih ya? Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi supaya nanti lebih efektif, lebih efisien ya dalam pelaksanaan kegiatan organisasinya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas informasi. Nah, dengan adanya sistem informasi yang baru yang dikembangkan, nah maka diharapkan nanti kualitas informasinya pun semakin meningkat. Yang ketiga, untuk perbaikan fungsi sistem atau proses bisnis. Nah, misalnya terdapat kekurangan dalam sistem yang lama, maka bisa melakukan perbaikan fungsi ya dengan mengembangkan sistem informasi yang baru. Kemudian integrasi sistem ya, keterhubungan antar sistem ya, keterhubungan mungkin di bagian-bagian lain sistemnya, maka diperlukan pengembangan sistem informasi. Nah, jenis pengembangan sistem informasi apa saja? Yang pertama adalah proses improvement. Proses improvement ini dimana nanti dilakukan perbaikan proses yang sudah ada, yang tidak terlalu besar dan hanya di dalam lingkup fungsionalnya saja. Yang kedua itu proses redesign, dimana di dalamnya adalah perbaikan proses ya, di suatu fungsi besar, dimana sangat berhubungan dengan banyak divisi ya. Yang ketiga itu jenis bisnis proses reengineering ya, yaitu merekayasa ulang
atau melakukan perubahan secara radikal proses bisnis organisasinya, ya, yang tujuannya adalah untuk perbaikan kinerja organisasi secara dramatis. Nah, dalam menghasilkan sistem informasi itu ada yang namanya sistem analis, ya, dimana di dalam sistem analis ini kegiatannya adalah berupaya untuk mendapatkan gambaran bagaimana sebuah sistem itu bekerja, ada proses-proses seperti apa yang ada di dalam suatu organisasi itu, dan masalah-masalah apa ya yang ada pada sistem. Kemudian yang kedua ada namanya sistem development, di mana ini adalah merupakan langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru, ya, berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Nah, sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi? Yang pertama adalah tim pengembangnya atau development team. Biasanya tim development itu ada project manajernya, ya, pimpinan sebuah proyek. Kemudian ada bisnis analisnya, ya, yang menganalisa bisnisnya atau proses bisnisnya seperti apa. Kemudian sistem analisnya, ya, mengetahui permasalahan-permasalahannya, proses kerjanya seperti apa. Kemudian ada programmer, ya, yang membuat codingan, ya, membuat kode programnya. Kemudian change manager mungkin, ya. Jadi ini sebenarnya untuk jumlah timnya ini tergantung dari besar kecilnya sebuah proyek. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi itu adalah development toolkitnya atau alat bantunya, ya. Biasanya berupa apa? Metode, di mana merupakan metodologi yang komprehensif melalui urutan, ada tahapan-tahapan pendekatan dalam pengembangan sistemnya, ya, untuk membangun sistem secara menyeluruh. Nah, ada teknik juga di sini. Teknik itu adalah proses yang dilakukan dan diikuti oleh si analis, ya, untuk memastikan pekerjaan itu dilakukan sesuai dalam sebuah tim proyek, ya. Kemudian ada tools atau alat bantunya. Alat bantunya itu perangkat, ya, yang dapat menerapkan teknik pelaksanaan pengembangan sistem, ya. Dia membantu sebagai alat pendukung untuk metode dan teknik. Kemudian ada IT resource atau sumber daya teknologi informasinya, bisa berupa hardware, software, dan teknologi komunikasi. Nah, metodologi pengembangan sistem informasi. Dalam mengembangkan sebuah sistem informasi itu dibutuhkan sebuah metodologi, ya. Nah, apa sih metode pengembangan sistem itu, ya? Yaitu merupakan proses pengembangan sistem formal, ya, presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas. Ada metode, ada best practice-nya, dan tools, ya, yang terotomasi bagi para tim pengembang dan manajer proyeknya itu dalam rangka mengembangkan dan merawat, ya, sebagian besar atau mungkin secara keseluruhan sistem informasi atau softwarenya. Nah, metodologi pengembangan sistem itu terdiri dari metode, ya, ada prosedur, konsep pekerjaan, aturan-aturan yang nanti digunakan sebagai pedoman supaya bagaimana, ya, bagaimana dan apa yang harus dikerjakan, ya, selama pengembangan sistem. Nah, metode itu berupa apa, ya, merupakan cara atau teknik sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Nah, mungkin gambarannya seperti ini, ya, metodologi itu. Di sini ada modelsnya, ada tools, dan ada tekniknya.
Nah, perlunya metodologi sistem informasi itu apa sih perlunya? Ya. Kenapa harus ada metodologi? Yang pertama, ya, untuk menjamin adanya konsistensi proses di dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Yang kedua, itu dapat diterapkan, ya. Dengan adanya metodologi nanti bisa diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga, dengan adanya metodologi itu mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Yang keempat, dengan adanya metodologi itu jadi ada dokumentasinya nanti, ya, yang dimana dokumentasi ini akan bermanfaat bagi personal baru di dalam tim proyek. Nah, metodologi yang digunakan apa saja? Ya, yang pertama dengan pendekatan klasik atau bisa disebut dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional, di mana metodologi pengembangan sistemnya itu mengikuti tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem informasi atau pengembangan softwarenya, ya, yang biasa disingkat SDLC. Nah, yang kedua ada pendekatan terstruktur, ya, di mana ada metodologi pengembangan sistem menggunakan tools dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan membahas tentang metodologi yang menggunakan pendekatan klasik atau tradisional, yaitu SDLC. Nah, untuk SDLC sendiri nanti akan dibahas pada video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.